Amangkurat Agung, putra Sultan Agung. Pleret, Bantul, tahun 1647. Sebuah istana teramat megah didirikan oleh Raja Mataram Islam di puncak kejayaannya. Melengkapi dilantiknya sang raja baru di tahun 1645 dan penobatannya tahun 1646. Istana yang dibangun dengan mengerahkan 300.000 rakyat Mataram seluas 2 kali 2 mil atau sekitar 10,36 km persegi atau sekitar 1.000 hektar luasnya. Sebuah istana dengan tembok benteng setinggi 7 meter dan di dalamnya lengkap segala kompleks bangunan termasuk alun-alun seluas 12 hektar dengan masjid megah di sebelah baratnya. Selain pasukan daratnya yang kuat, Mataram dilengkapi pula armada perang laut di pesisir utara Jawa. Kelanjutan dari sangarnya pasukan Bahari Imperium Majapahit dan Demak. Dari gambaran tersebut bisa disimpulkan bagaimana sosok dari raja muda yang naik tahta di umur 27 tahun tersebut. Putra dari raja terbesar Mataram, Sultan Agung yang telah menggegerkan dunia, di mana telah berani frontal menyerang VOC Belanda di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Sebuah serangan yang sangat menggetarkan karena di zaman itu VOC Belanda adalah perusahaan dagang terkaya di dunia. Dan serangan itu berhasil membawa kepala gubernur jenderal VOC Jan Pieter Schoon untuk dibawa ke Mataram dan dikubur di Unda-Undaan atau anak tangga menuju makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Posisi yang berdekatan dengan Tumenggung Indranata, sang pengkhianat Mataram di era tersebut. Pengkhianat yang telah mengadu domba Mataram agar lemah dari dalam dan membocorkan informasi ke VOC atas segala siasat dan strategi Mataram, termasuk sarannya membakar lumbung-lumbung padi logistik pasukan Mataram di sekitar Priangan dan Cirebon, sehingga Batavia gagal diduduki serta VOC urung terusir dari bumi Nusantara. Dan memang pengkhianat akan selalu ada dalam setiap masa. Mereka yang lebih suka menjual harga diri pribadinya daripada memperjuangkan harga diri bangsanya. Mereka yang lebih suka bersimpuh kepada bangsa asing yang jahat daripada membela sesama anak negeri putra ibu pertiwinya. Serangan tersebut tidak bisa dibilang gagal, karena telah membuat VOC tidak berani mengganggu armada dan jalur laut Mataram. Mereka bertahan di Batavia dan terbatas bermain di sekitar wilayah tersebut untuk menyusun kekuatan baru. Pastinya juga menyusun taktik dan strategi baru dalam menguasai Nusantara. Apalagi ketika Sultan Agung mempertegas aliansi dengan Imperium Ottoman Turki Utsmani dengan mendapatkan pengukuhan gelar Sultan oleh Syarif Makkah pada tahun 1641. Makin kokohlah Mataram Islam pada posisinya di hadapan Belanda yang sedang menancapkan kukunya di Batavia hingga ke barat Nusantara. Dan strategi yang disusun itu akan menemukan momentumnya dengan meninggalnya sang sultan di tahun 1645. Sejarah akan selalu membangun ceritanya dengan momentum baru, baik akibat perubahan alam atau timbul dan tenggelamnya seorang tokoh besar. Amangkurat Agung atau Amangkurat pertama adalah raja keempat sekaligus putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar Mataram Islam. Selengkapnya, silsilah beliau adalah Amangkurat Agung, putra Sultan Agung, putra Panembahan Hanyokrowati, putra Panembahan Senopati Sutawijaya, pendiri Mataram Islam. Dari jalur ayahnya, beliau masih keturunan Sunan Giri melalui Nyai Sabinah, ibunya Sutawijaya. Sedangkan dari jalur ibunya, yaitu Ratu Batang, beliau adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Memang keluarga Nusantara saling kawin-mawin antara keluarga kerajaan dan keulamaan. Sejatinya bersaudara baik dari jalur ayah maupun ibu, sehingga selain berdarah umarok sekaligus ulama, dengan pertalian kekeluargaan seperti itu adalah aneh apabila digambarkan konflik berdarah perang saudara diceritakan sedemikian masifnya antara keluarga, kecuali adu domba. Historiografi menurut Louis Ergotsal merupakan bentuk publikasi baik dalam bentuk tulisan atau lisan yang sengaja memberi keterangan mengenai suatu peristiwa atau kombinasi banyak peristiwa di masa lampau. Dan inilah historiografi Amangkurat Agung, putra Sultan Agung. Sejarah kelam dan sumbernya. Bapak Tanah Jawi, catatan Gubernur Jenderal Belanda Riklof van Gons dan sejumlah sejarawan Belanda, antara lain De Graaf, Mensema atau misionaris Francois Valentin, bahkan Gubernur Jenderal Inggris
Stanford Raffles yang datang belakangan. Semuanya mengisahkan Raja Amangkurat-Agung dengan sangat buruknya. Berikut daftar sejarah kelam yang dikisahkan menimpa beliau. Yang pertama, ketika sebelum bertahta merebut istri pejabat senior Mataram, yaitu Tumenggung Wiraguna, 1637 Masehi. Karena hal ini, beliau diusir oleh ayahnya Sultan Agung dan dilarang bertemu selama 3 tahun. Yang kedua, sesudah bertahta, mengirim sang Tumenggung ke tapal kuda memadamkan pemberontakan lalu membunuhnya di medan tugas karena dendam peristiwa 10 tahun sebelumnya, 1647. Yang ketiga, mengetahui hal tersebut, adik beliau, Pangeran Alit yang bersahabat dengan sang Tumenggung marah lalu memberontak tetapi berhasil dibasmi. Yang keempat, menuduh pemberontakan dibantu para ulama, maka 6.000 ulama dibantai di alun-alun Pleret dalam jangka waktu setengah jam saja. 5. Peristiwa Ratu Malang merebut istri seorang dalang yang sedang hamil setelah menikahinya membunuh mantan suaminya. Tahu demikian, si ratu baru ini sakit dan wafat. Kemudian karena patah hati, sejumlah dayang dihukum kurungan tidak dikasih makan sampai mati. Karena ada indikasi kematiannya diracun. Maklum, karena begitu cinta matinya sama Ratu Malang sehingga dianggap pilih kasih kepada istri orang lain. Yang keenam, peristiwa Rara Oyi akan dijadikan selir tapi direbut putranya sendiri Raden Rahmat yang kelak jadi Amangkurat II. Yang ketujuh, pendukung Raden Rahmat yaitu kakeknya Pangeran Pekik, mertua Amangkurat-Agung, dibunuh beserta keluarganya dan Raden Rahmat disuruh memilih tahta apa wanita. Karena memilih tahta, maka disuruh membunuh Rara Oyi di hadapannya. Yang ke-8, serta banyak kasus lainnya yang teramat keji, termasuk pembunuhan keluarga Trunojoyo hingga akhirnya memberontak dan lain-lain. Tapi setelah ditelusuri, semua sumber berita tersebut berasal dari catatan Riklo van Hons. Sebelum menjadi Gubernur Jenderal VOC alias ketika muda dan meniti karir, pernah menjadi duta atau utusan VOC di Mataram 1648 sampai 1654. Dan tidak ada sumber sejaman yang mencatat kejahatan sang raja, melainkan satu-satunya adalah catatan duta VOC ini, hingga akhirnya akan dijadikan sumber primer bagi penulisan di masa selanjutnya. Dan nanti kita ulas siapa sang duta ini dalam sejarah. Babat Tanah Jawi sendiri ditulis oleh Carik Adilangu 1722 dan Carik Braja 1788. Dan di zaman Babat Tanah Jawi ditulis sangat dipengaruhi kooptasi kolonial. Segala cara ditempuh demi melumpuhkan perlawanan pribumi Nusantara. Bila tidak dilumpuhkan fisiknya, maka lumpuhkanlah mentalnya, termasuk sejarahnya. Bahwa memiliki leluhur yang biadab dan amoral akan menjadi justifikasi bahwa Mataram Islam diisi oleh sekelompok keturunan yang mewarisi kejahatannya. Dan ketika ini disebarluaskan kepada rakyatnya, akan menjadi inspirasi delegitimasi dukungan kepada kerajaan itu sendiri. Dan jelas, Amangkurat-Agung adalah ancaman nyata bagi anak kandung Sultan Agung. Harus dihancurkan dari dalam dengan serangkaian pemberontakan maupun penghancuran karakternya. Strateginya dengan divide et impera, politik adu domba antar anak bangsa. Dan agen rahasia perancang semua itu adalah sang duta VOC di atas, yang kelak akan dianggap berjasa besar selain menjadi gubernur jenderal di Sri Lanka, juga akhirnya bertahta di Batavia. Berikut sepak terjang Van Gons yang tercatat dalam sejarah pernah mengusir Portugis dari sejumlah kawasan di India, termasuk di Malabar, untuk melindungi komunitas Yahudi Kohen 1663. Selain sebagai ahli strategi, Van Gons juga sebagai panglima perang yang ulung dan penulis yang cakap. Dengan kapasitas demikian, pastilah propagandanya akan sangat strategik dan powerful. Dan ini sangat wajar karena VOC adalah kongsi dagang yang memang didanai bankir-bankir Yahudi Belanda dan Eropa. Representasinya adalah mayoritas gubernur jenderal dari komunitas ini, termasuk Jan Pieterszoon Koen yang dipancung pasukan Sultan Agung di era sebelumnya. Koen, sebutan lain dari Cohen. Sisi terang dan analis historis. Berdasarkan babat Ilo-Ilo dan riwayat tutur dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan keturunan Amangkurat-Agung lainnya, diyakini beliau sejak balita sudah diramal bakal menjadi orang besar. Raden Mas Sayyidin, nama kecil dari Amangkurat-Agung, sangat rajin dalam menuntut ilmu. Berikut ini riwayat pendidikannya. Yang pertama, belajar agama di Pasuruan. Yang kedua, di Kadilangu. Yang ketiga, di Gerobokan. Yang keempat, di Syekh Janggung Pati. Yang kelima, membuat senjata di Padepokan Empu Supo Tuban. Lalu juga pernah menuntut ilmu ke Tanah Suci dan juga
ke Turki Utsmani. Poin pentingnya, penulis bisa katakan sepakat terkait awal dari blunder beliau. Sekaligus bisa diambil hikmah dan pelajaran bagi generasi kini adalah membuat perjanjian damai dengan VOC. Walau tujuannya baik dan mulia, tapi pelajarannya yang bisa diambil adalah jangan pernah memberi ruang kepada orang jahat dan licik untuk memasuki kehidupan kita. Karena lubang kecil kelemahan akan bisa diperbesar nantinya. Kesimpulannya, jangan pernah berkompromi dengan manusia yang bermental penjajah, karena mereka akan mengambil segala dari Anda. Ini pelajaran penting untuk generasi sekarang, terutama dari bangsa yang rasis dan serakah. Semoga di zaman kemerdekaan ini tidak ada lagi golongan rasis dan arogan. Dan apabila ada, itu jelas-jelas ancaman nyata bagi peri kehidupan Nusantara selamanya. Kehancuran tahta dan utuhnya jasad. Raja yang luar biasa ini harus terusir dari istananya yang telah dibangun dengan susah payah. Istana Pleret hancur lebur, musnah dijarah, dan pada akhirnya beliau wafat dalam pelariannya di Wanayasa, Banyumas, lalu dimakamkan di Tegal Arum, Tegal, sesuai wasiatnya untuk dimakamkan di dekat guru spiritual yang dicintainya. Selanjutnya, beliau menunjuk putra mahkota Amangkurat II atau putranya Raden Rahmat, yang konon diisukan pernah rebutan perempuan dengannya di masa silam. Dan putranya ini lalu membuat 2 kali perjanjian dengan VOC yang sangat merugikan Mataram Islam pada akhirnya, demi memadamkan pemberontakan. Dari sini dimulailah perlahan tapi pasti kemunduran Mataram Islam karena sedikit demi sedikit wilayahnya dikuasai VOC. Dan selanjutnya makin hari VOC makin leluasa memainkan bidak catur mengadu domba pribumi untuk diperlemah demi memperkokoh kekuasaannya. Sementara itu putra beliau dari permaisuri lain yang masih berada di Pleret, yakni Raden Derajat, mengetahui kekosongan kekuasaan maka mentasbihkan dirinya menjadi Sunan Pakubuwono pertama. Dan dari garis inilah nanti akan melahirkan penerus wangsa Mataram Islam hingga saat ini, yaitu Catur Sagotra, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Kondisi beliau di dalam pelarian pun sangat kontras dengan isu gelap yang menyertainya. Sejumlah jejak dan kesaksian membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang saleh dan spiritualis. Jasad beliau yang kini lebih dikenal sebagai Sunan Tegal Arum pada saat dimakamkan tidak ditutup nisan, melainkan hanya ditutup kaca. Setiap tahun, pihak Keraton Surakarta Hadiningrat mengadakan acara jamasan di bulan Suro atau di Tahun Baru Islam, yaitu mengganti kelambu makam termasuk memotong rambut dan kuku sang raja karena jasadnya yang tidak membusuk bahkan tampak seperti masih hidup. Hingga atas kesepakatan keluarga terah Mataram Islam dan menghindari praktik yang dianggap syirik, maka sejak tahun 1960 makam ditutup dengan batu nisan. Kini makam beliau menjadi salah satu tujuan wisata religius bagi para peziarah untuk memberikan doa, bahkan ada yang menjadikannya sarana atau wasilah mendapatkan keberkahan. Sebagai sekedar wasilah, maka baik benda milik orang soleh seperti tasbih, pusaka, hingga pakaiannya pun boleh digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Tuhan semesta alam. Juga ziarah ke makamnya orang yang dicintai Allah pun bisa menjadi sarana mendekatkan diri, mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengendalikan masa kini akan mengendalikan masa lalu. Siapa yang mengendalikan masa lalu akan mengontrol masa depan. Sebelum diakhiri, inilah suasana ketika Raja Pakubuwono ke-10 dan Sultan Hamengkubuwono ke-8 ziarah ke makam leluhurnya Amangkurat Agung di Tegal Arum, Tegal di era kolonial Belanda. Semua berjalan dengan penuh penghormatan dan khidmat. Namun anehnya di era sekarang, kisah bapak dan sejarah dari sumber yang benar seolah terkubur oleh versi yang kelam. Ada apa dengan bangsa ini? Kisah leluhur para imigran yang tidak masuk akal dipuja dan dipercaya, sementara kisah leluhur sendiri malah diperparah kehinaannya. Terakhir, penulis mengajak dan menggugah kesadaran seluruh sejarawan, seluruh bangsa dan anak negeri Nusantara, tidak terkecuali para pewaris leluhur Nusantara, agar bangkit dan menolak seluruh pembelokan sejarah bangsa. Karena sikap abai dan acuh di masa sekarang akan menjadi keniscayaan yang dipercaya kebenarannya di masa mendatang. Namun penulis masih tetap berusaha bijak. Bagi yang masih mempercayai segala narasi kelam beliau sebagai raja yang jahat, maka tidak ada paksaan untuk tetap mempercayainya. Namun sesuai tema dari tulisan ini, bahwa kemuliaan seseorang kadang ditampakkan pasca kematiannya, termasuk kondisi jasadnya adalah sesuai dalil dan nas agama Islam yang kita yakini. Ketidakpercayaan tersebut logis, apalagi bila dibenturkan dengan kaidah harus ada data tertulis. Walaupun kita dalam beragama semuanya diawali oleh data tidak tertulis, melainkan wahyu dari Tuhan kepada Rasulnya, dan kemudian ditambah mukjizat sebagai penguat pembuktian kebenarannya.
Kini, pembuktian nasab pun bila minim data tertulis bisa dibuktikan dengan hukum catatan Tuhan yang yaitu susunan genetika kita. Maka, untuk segala kebenaran, penulis kembalikan kepada Tuhan juga pada akhirnya. Kepada seluruh warga keraton, Trah Catur Sagotro, rakyat Mataram Islam, dan seluruh Nusantara, bangkitlah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. KRAT Fakih Wirahadiningrat.